secara tidak sadar itu adalah toxic masculinity. Merasa bahwa aku bisa handle sendiri semua. Sebagai kepala rumah tangga tidak boleh terlihat nangis, tidak boleh terlihat hancur atau sedih. Itu toxic ya namanya. It's toxic. All these movies are based on research. Jadi semua gerak-gerik yang dilakukan Vino, perubahan pemikiran bahkan sampai ke fisik sekalipun juga itu semua udah based on research. Halo Tribuners, balik lagi di konten paling salah bersama gue Bayu Indah Permana. Dan di depan gue udah ada Nirina Zubir, tepuk tangan lu dong. Selamat datang. Terima kasih. Selalu ramai dia. Selamat datang Anda. Hai. Selamat datang kembali. Kembali ya sini ya, selalu menyenangkan. Berarti ada film baru lagi. Hanya namamu dalam doaku. Judulnya kok kayak serius banget sih. Apa emang filmnya seserius itu? Asli waktu pertama, bukan hanya namanya serius tapi kayak judulnya serius, tapi lebih ke waktu pertama aja nanya sama Umay gitu kan, Umay, film religi. Oh iya kan ada doaku. Doa iya kan. Terus gitu, maksudnya gak pakai hijab apa gimana gitu. udah insecure, udah kepikiran duluan. Udah duluan berapa gitu, kata enggak Kak gitu. Tapi kan emang basically agama atau apapun itu kan emang udah jadi keseharian kita kan. So basically dari judulnya itu adalah juga ya it's not a religion movie gitu, tapi lebih kepada ya manusia kan everyday we pray, keseharian kita aja gitu loh. Doa tuh kan nggak harus religi kan. Nggak harus. Tiap hari kan juga kita bermohon, berharap itu juga berdoa kan gitu. Memohon apa segala macam ya udah gitu. Terjawab sudah bukan. Itu nggak religi ya. Ada ininya lah, maksudnya kayak muatan-muatannya ya, maksudnya tentang kepercayaan, bukan kepercayaan, maksudnya tentang kayak how we believe sebuah doa tuh bisa menguatkan kita terhadap cobaan-cobaan yang kita hadapin gitu. Tapi emang berkisah tentang apa nih, kayak ada perselingkuhan juga kayak kalau lihat itu loh. Jadi gini, ini cerita tentang sebuah keluarga yang bila mana dihadapi oleh sebuah masalah yang ini ada sudut pandang yang banyak sekali gitu loh. Film ini tuh kayaknya terhadap sudut pandang gitu loh. Jadi dari sudut pandang dari suami, if things happen, apa yang kepala rumah tangga lakukan. Terus waktu ini terjadi, sebagai seorang istri bagaimana menghadapinya. Ternyata di antara dua itu yang suami istri juga sedang berpikir, tiba-tiba kan kita juga punya anak tunggal nih. Point of view dia sebagai anak tunggal juga, hey gitu. Aku di sini. Ada gitu. POV anak juga ya? Ada gitu. Jadi multi point of view and multi story, dan rasanya juga beda-beda. Berarti emang apakah kalau misalkan retailer dan mungkin orang-orang juga beranggapan kayak ini kan sebuah perselingkuhan gitu. Itu berarti apakah itu cuma bumbunya aja kah atau sebenarnya garis besarnya? Itu hanya keretakan komunikasi. Kalau misalnya terjadi keretakan komunikasi dalam rumah tangga, things like that might appear, tapi maksudnya muncul, tapi apakah iya atau tidaknya ya, maksudnya makanya ini melihat ceritanya harus dari seutuhnya gitu loh. Tapi benar atau salah, iya atau tidaknya tuh sebenarnya nanti terjawab gitu. Tapi basically ini semua terjadi karena keretakan komunikasi. Kadang-kadang kan kita tuh kalau udah berumah tangga gitu ya, terus begitu kita merasa bahwa hidup baik-baik aja, and udah kamu happy, aku punya karir segala macam, udah kita autopilot kan. Iya. Nah di autopilot itu ternyata ada tuh yang namanya keretakan komunikasi tuh, karena kita pikir semua baik-baik aja. Tapi kan jadinya sebenarnya itu sesuatu yang kelewatan ya gitu loh. Terlewat nih sama kita karena we thought everything was fine, and siapapun pasti kan nggak pengen dan gak kepikiran lah terhadap hal-hal yang negatif atau yang tidak baik gitu kan. Makanya jadi begitu ini terjadi tuh kayak wah, gitu. Oke. Di sini karena sebagai siapa? Di sini Nirina sebagai Hanggini, istrinya Arga, punya anak 1, dan ya everything was fine sampai kita tahu bahwa suaminya ini menghadapi sebuah masalah yang sebagai kepala rumah tangga ngerasa bahwa
I don't think istri harus tahu deh. Kalau susah senang, ada tipe kan gitu ya. Iya lagi bener. Suami yang kalau tipe-tipe yang kalau senang gue bagi ke istri cerita. Tapi kalau misalnya tidak, I'll keep it to myself. Tapi kan itu juga secara tidak sadar itu adalah toxic masculinity. Merasa bahwa aku bisa handle sendiri semua. Sebagai kepala rumah tangga tidak boleh terlihat nangis, tidak boleh terlihat hancur atau sedih. Itu toxic ya namanya. It's a toxic masculinity. Gitu. Tapi it's not wrong. Yeah. It's just a name for it yang mungkin kadang-kadang kalau tidak ada namanya kita jadi nggak sadar gitu loh. Tapi there's a name for it now. Kan kita hidup di titik di mana sekarang semua tuh ada labelnya. Nama ada labelnya kan. Well, that's one of them. Oke, berarti perselisihan di situ udah berarti kayak mungkin konflik antara si Anggi dan siapa sama suaminya? Arga itu karena apa komunikasinya nggak jalan kah atau mungkin si Arganya pengennya semuanya baik-baik saja di POV-nya dia. Ya itu tadi kan tipe kepala rumah tangga yang manakah kamu gitu. Kalau Arga ternyata termasuk yang itu tadi kalau senang aku share ceritanya, tapi kalau tidak senang let me keep it to myself. Betul, akan penonton akan diajarin kayak harusnya jangan seperti ini atau seharusnya bisa sedikit lebih lunak, nggak sekaku Arga mungkin. Bisa gitu, karena kan sometimes nah tuh sukanya film tuh sebenarnya buat kita tuh itu ya. Jadi kita juga punya gambaran, bukan hanya kita dibawa jalan-jalan aja gitu, tapi juga terhadap pikiran kita juga ada wawasan baru lagi gitu. Tapi di sini mungkin bukan mengajarkan tapi lebih ke contoh gitu loh. Ini yang kalau kayak gini jadinya gini, terus gitu. Jadi gimana? Lebih ke pertanyaan kan gimana? Masih mau kayak begitu? Itu tema yang selalu aku rasain kalau nonton film. Kayak ntar kalau gue gini kayak jadi kayak gini deh. Kalau punya anak jadi kayak gini. Kalau kayak gini jadinya gini ya. Oke, jadi ada gambaran aja. Iya. Tapi kalau di trailer ada apa yang terjadi sama Arga, sakit apa bisa? Gempa, Parkinson atau di sini tuh penyakit yang diangkat di sini tuh so once again sebenarnya film ini tuh sebenarnya lebih ke kita berterima kasih sama para caregiver karena bukan hanya pejuang-pejuangnya ya, penyakit apapun ya gitu, maksudnya mau ada cancer, mau ada anything. Kalau kali ini yang diangkat adalah ALS. Coba tuh. ALS itu penyakit yang menyerang saraf yang entah kenapa tiba-tiba melemah aja semuanya. Dari yang tadinya aktif, terus tiba-tiba pelan-pelan kayak megang gelas aja jatuh. Tiba-tiba jalan nggak bisa, melemah. Bukan yang apa Parkinson yang gemeter. Bukan, even sampai menelan aja udah nggak bisa. Nah ALS ini di Indonesia sekarang sudah ada, tapi belum banyak yang tahu. Bahkan dokter aja masih terkadang, bukan semua ya, tapi kadang-kadang karena saking masih belum banyaknya belum umum gitu ya, tapi mereka bahkan salah diagnosis gitu loh. Salah diagnosisnya tuh lebih, again, aku bukan yang mengecilkan profesi dokter, tapi lebih kepada karena saking jarangnya. Iya, jarang itu. Jadi salah diagnosisnya dikirain mungkin asam urat, mungkin kolesterol, karena dia menyerang sendi-sendi juga gitu loh. Kayak kok sakit ya sendi-sendi gitu. Kirain, makannya gimana nih? Jorok apa enggak? Kayak juga jelas stroke gitu juga nggak sih mungkin? Stroke enggak, tapi lebih ke sendi-sendi tiba-tiba kayak semutan, terus kok kayak tiba-tiba kok sakit, terus tiba-tiba itu tadi kehilangan kontrol terhadap kekuatan otot sendiri gitu. Mau megang gelas aja tiba-tiba jatuh gitu. Yang kayak gitu. Dan itu yang mungkin apakah yang nggak di-sharing sama Arga ke Hanggini atau seperti apa? Itu dan lainnya. Ada banyak lainnya juga gitu ya. Itu tadi si kepala rumah tangga itu kan kayak gitu. Tapi di sini kayak drama banget gak sih buat karena kayak kalau di trailer banyak marah-marahnya, banyak nangisnya. Kayak apa nggak ada senyum-senyumnya kayak sebagai ibu yang nggak ada happy-nya kayak ada dong di awal. Di awal pas di awal. Ya kan kembali lagi kalau dihadapin masalah orang tuh kan kayak gimana ya, tapi tetap kok Hanggini walaupun dihadapin masalah gitu dia masih bisa mencoba, apalagi dia seorang ibu yang memiliki anak gitu, so she has to look strong in front of the kid gitu kan, padahal hatinya mungkin lagi hancur. Anaknya perempuan lagi kan, jadi kayak harus
gue harus kuat buat dia juga, bukan hanya untuk diri sendiri sebagai istri gitu, tapi untuk anak dan pemikiran anak gitu kan. Jadi kita kan nggak boleh dong menanamkan hal-hal yang istilahnya bapak kamu nih. Nih bapak kamu. Bapak kamu kayak gini, kamu harus tahu nih. Awas ya nanti kamu cari. Wah, kasihan amat ya. Tapi ya itu tadi, jadi we have to be strong for our kids, karena ya itu tadi dia juga lagi masih tumbuh gitu kan. Terus dia kasih dia perspektif hidup yang kita bisa melaluinya gitu loh. Apapun cobaannya ya kita jalanin gitu. Melihat cocokan gini gimana first impressionnya, karena apakah ngeliat ini kayak kuat banget nih sebagai istri atau kesian banget? Nah rasa di sini ya justru banyak yang pelajarin dari Hanggini gitu. Salah satunya adalah kayak ya kita nggak pernah tahu seberapa diri kita kuat sebelum kita menjalaninya kan. Tapi di sini juga ibaratnya kayak Hanggini tuh sebagai istri share sama gue dong semuanya, karena kan kita sudah janji sehidup semati, apapun for good and for bad, I'm your wife gitu loh. Coba aja dulu cerita, kan kita belum tahu sebelum kita menjalankannya gitu. Jadi jangan pernah menilai aku sebelum kamu memberitahukan dan membiarkan aku menjalani dan melaluinya. Gitu. Dan akhirnya balik lagi ya cerita, harus ngobrol ya. Nah itu tadi keretakan komunikasi itu tadi ya kan, cerita ayo. Kadang-kadang kan gitu, udahlah kadang-kadang nggak usah tambah pusing istri lah gitu, nggak usah ya kan tariwah lah gitu nanti ini. Tar dulu coba. Siapa tahu enggak, bahkan bisa jadi salah, atau mungkin kalau iya ya berarti harus belajar lagi gitu. Emang pemikiran semua akan baik-baik, semua tuh udah baik-baik aja, dan autopilot itu yang berbahaya kayaknya. Kita pikir ya kayak pengalaman hidup pribadi ya. Kirain semua baik-baik aja. Hey, ada kejutan. Ceritain semua kayak apa autopilot dan baik-baik aja. Iya lagi. Iya lagi begitu lagi. Buat aku yang baru berumah tangga 3 tahun. Begitu lagi. 3 tahun masih baik-baik saja. Harus belajar kayak jangan sampai ada autopilot. Sebenarnya jangan sampai ada autopilot, dan kadang-kadang bingung ya, ini pasti kalimat ini pasti semua orang udah dengar, apalagi yang buat berumah tangga. Ombak-ombak di setiap 5 tahun itu, wah 5, 10, 15 ya. For me one of the hardest is 9. Jadi menuju 10 tuh. Kayak wow, kirain udah oke gitu kan. Udah 9 tahun loh, udah mau 10 loh gitu. Sampai sekarang alhamdulillah udah 15 atau 16 ya. Ya, something like that lah. Udah tahap oke. Udah kita sudah lupa berapa. Mungkin bisa umur anak biasanya. Makanya lagi ingat anak gue 15 apa 16 ya. Biasanya dari umur anak gitu. Oke. Tapi kalau yang buat karena akhirnya mau nih main di sini apa tuh? Karena satu, Cinemaku nih membuat film ini tuh jadi gini. Kan emang ada si ALS ini kan. Tapi ALS ini bukan hanya dijadikan alasan untuk menjadi tempelan sebuah cerita. Ngerti kan? Tapi memang ada visi misi dari Cinemakunya yang benar-benar mengedukasi dan memberitahu mengenai ALS ini memang benar ada, dan supaya kita tidak kaget, dan mudah-mudahan setelah ini orang jadi lebih banyak, lebih aware, dan lebih besar lagi yang mengetahui, even termasuk negara sendiri gitu loh. Karena maksudnya dari kedokteran sendiri kan masih dikit. Dan sampai sejauh ini belum ada obatnya. Itu yang menyeramkan. Gitu. Jadi kayak ya maaf tarik balik ya, jangan bilang menyeramkan ya. Tapi lebih kepada ya itu yang harus dihadapin tuh itu belum ada obatnya. Jadi dari Cinemakuti selain bikin filmnya, dia juga bikin dokumenternya. Gitu. Jadi it's not a tempelan, it's not untuk kayak hanya untuk memperkaya sebuah cerita. No, this thing is real and this thing exists. Gitu. Jadi dari pertama dia bilang wah visi misinya mulia sekali ya gitu. Terus kayak
terus kita tuh semua dimodalin banget dengan semua kayak ada seminar gitu, datang bertemu langsung sama pejuangnya, ketemu gitu, apa aja yang mereka hadapi segala macam. Jadi semua nih udah, film ini tuh bener-bener based on research banget gitu. Berarti Mas Vino ketemu langsung sama para ini dong, penyintas? Ya, waktu itu yang datang langsung tuh ketemu langsung Vino sama Nay. Itu ketemu banget waktu itu. Nah lagi nggak bisa, terus udah gitu. Tapi Nah udah kebayang tuh, Nah bilang, gila kalaupun berangkat, gue bakal hancur deh gitu. Terus udah kan mereka berangkat, gitu, telepon-teleponan. Vino gimana? Hancur. Gue hancur. Karena hancurnya tuh bukan apa-apa, karena melihat betapa, nah itu dia. Kenapa kita bilang makasih kepada caregiver? Bukan hanya kita mensupport untuk para pejuang ALS ya, tapi lebih ke, kan caregiver juga ngasih sepenuh waktu, tenaga, pikiran itu ada di situ terus, dan ngelewatin masa-masa di mana yang lagi sayang, peduli, kesel, marah, capek gitu loh. Itu kan dirasain semuanya tuh, semua emotional apa ya, feelings yang dihadepin gitu loh. Adalah capeknya sebagai manusia biasa, adalah marahnya gitu. Karena kadang-kadang yang menjadi pejuangnya sendiri juga kan dia lagi bingung sama badannya ya, yang biasanya aktif tiba-tiba sekarang udah nggak bisa dan harus di assist terus. Terus kadang-kadang mereka juga prosesnya merubah menjadi orang yang menyebalkan dulu karena marah-marah, terus karena menerima kondisi, belum menerima kondisi sampai akhirnya menerima, sampai akhirnya pasrah. Dan ya itu, nah ini salah satu cerita yang makes me feel kayak okay, I want this, karena tulus dan mulia banget gitu, dan beneran ada. Berarti si Arga ini akan mengalami dilema itu dari mulai mungkin dia nggak menerima kondisinya, karena kan dia kerjanya juga nggak nerimanya juga kayak apa, reaksinya seperti apa, itu semua digambarin. Gitu. Based on research. Kayak orang kegocek nih sama trailernya nih. Kalau dengar ceritanya nih. Ya karena orang-orang ya maybe, makanya dibilangin itu jadi sebenarnya gimana sih, ada perselingkuhan apa enggak gitu. Makanya ini harus diikutin karena itu tadi, semua ini terjadi karena adanya keretakan komunikasi itu tadi. Itu dia. Tapi gimana sama Mas Vino dan Anantia? Wah, sama Vino itu kita lucu sih, maksudnya kayak ya ampun. Terakhir aku tuh terakhir sama Vino itu sebenarnya apa yang film di TV apa short FTV. Oh, kenapa susah ya kok? Film televisi. Maaf, ini agak korslet. Ya di FTV gitu terakhir sama Vino. Tapi kan awalnya kita bareng-bareng tuh, Vino film pertamanya Vino sama film pertamanya Nirina Zubir itu sama, which is 30 Hari Mencari Cinta. Oh iya. Ya, jadi setelah itu terus kita ketemu lagi di FTV, tapi belum tuh yang film bareng lagi. This is akhirnya setelah 20-an tahun bareng lagi, terus kita kayak ya ampun, kita sekarang dalam format yang udah lebih dewasa ya. Dalam artian ribut. Gimana excitednya atau ketika proses sama Mas Vino chemistry? Menyenangkan. Dia itu rajin banget kayak ngulik skenario, terus kayak gitu ngebahas. Terus kita tuh jadi kayak punya, kayak dia membuka diri untuk kayak oke, ada pandangan terhadap Arga atau kayak gitu, lo juga gimana hang gini gitu. Terus nih kayaknya ini hang gini. Terus udah gitu juga Mas Reka juga mengizinkan kita juga kan, Mas kayaknya boleh nggak sih kalau yang ini istrinya gimana gitu. Terus atau yang suaminya gini. Ini kenapa gini ya ini, jadi enak gitu komunikasinya jalan. Sama Anantia juga. Oh my god, that girl. Waktu pertama aku ketemu dia, aku pikir dia yang justru jauh lebih dewasa daripada aku. Karena dia banget kan. Gimana ya anak ini, gimana nge-breaknya ya nih anak ini ya. Ternyata begitu kita ketemu, lama-lama ngobrol. Akhirnya udah deh bisa cair semuanya. And she's really good. Dan untuk menemani dia tuh, untuk menjalankan sebuah kayak, pokoknya yang mana, acting yang bagian mana jago banget ya. Kalau dipikir-pikir kan dia lebih senior loh dari kita. Dia udah dari kecil. Dia dari umur berapa tuh? 5 tahun apa 5
tahun gitu. Masih kecil. Makanya sering dibercandain gitu kayak kalau salah gitu. Gimana sih? Pernah syuting gak sih? Padahal dia udah lebih duluan 5 tahun udah syuting. Kita 5 tahun. Itu masih ngapain? Kayak masih cuek-cuek aja SD nabrak. Waktu Karna umur berapa? Apa Mulai tuh? syutingnya? Mulai syuting film atau Mah belasan? 30 hari mencari cinta udah 20-an. Makanya dia 12 tahun lebih muda. Dan dia ibaratnya tuh kayak kita ngeledek dia juga udah nggak punya tempat untuk ngeledek karena dia udah lebih berpengalaman. Mungkin kalau ditanya udah bisa kali kamu bisa nggak air mata kanan apa kiri? Keren. Dia kalau ngadeknya gini, emang dulu kamu seusia aku ngapain? Aku seusia segini udah main sama kamu. Kayak tapi jago banget anak itu. Dan everyone waktu kemarin akhirnya kemarin nonton kan film ini baru pertama kali. Dan setelah nonton tuh kayak very happy, bukan hanya karena ceritanya segala macamnya, cerita on point, pengadegan on point apa segala, cuma lebih kepada ininya loh, semua main pas pada porsinya masing-masing dan tidak ada yang melebihi siapapun, ngerti gak sih? Kayak ensemble yang enak gitu loh. Ada Dindakannya Dewi, terus ada Eno Lerian juga yang finally dia main film lagi, di situ. Terus ada Ge Pamungkas juga, jadi everyone is very nice banget. Aku kayak begitu nonton tuh selain bengkak mata, bingung gitu kayak halo, kan saya yang main ya. Kenapa saya begini? Halo. Masih kaget juga. Kenapa masih begini? Terus ya itu karena kita naro nonton sudah sebagai penonton kan, dan what if we are being put in that situation gitu loh. Kan kayak you don't know what you would do gitu loh, kayak karena semua waktu kita jadi berhenti dong. Karena kita concentrate untuk menemani dan menyayangi dan mendampingi orang terkasihnya kita gitu loh. Semua yang lain udah dulu. Ini dulu. Gitu. Jadi ini nih di sini tuh udah. Gimana setelah syuting memenangkan hang gini ke bawah atau setelah apa emosinya? Ada satu adegan yang kayaknya bilang ini di mana-mana sih, tapi itu udah paling nah tuh udah ya, maksudnya main kan udah biasanya ya udah main on cut off udah dong, udah bisa tuh, udah bisa. Tapi ada satu adegan yang tiba-tiba pas jalanin mainkan taruh penuh rasa di situ, begitu cut masih sesegukan. Mana? Sebentar. Belum bisa. Hancur. Sampai direkturnya Mas Reka sampai datang. Gimana nak? Masih bener. Akhirnya dipeluk. Udah oke. Udah tenang. Nah, terus kita adeganin lagi. Action, bla bla bla, cut. Hancur lagi. Terus sampai Brian kan situ kan sebagai produser juga kan. Produser kreatif di situ. Terus udah gitu dia datang kayak udah hancur lagi. Udah habis itu udah sampai ya udah, itu tuh bener-bener kayak adegan itu sih buat aku apa itu on off. Tidak bisa. Aku mau lepasin semua. Iya, aku lepaskan semuanya karena menjadi Hanggini itu sebuah perjuangan sendiri juga. Bukannya hanya pejuang dari ALS-nya sendiri ini aja yang berjuang, tapi caregiver-nya kan juga is always there, is memberikan itu tadi pikiran, waktu, dan juga semuanya. Jadi kita kayak diajak bayangin gimana kalau seorang caregiver itu adalah pasangan kita sendiri, yang kan kalau misalnya orang lain mungkin ya karena menjalankan kewajiban atau kayaknya, tapi ini adalah orang terkasihnya yang dan dia menjaga itu suaminya sendiri gitu, bukan orang lain. Itu pasti sesenggukan apa sih sih. Dan apakah banyak di Indonesia juga yang seperti itu? Banyak kan, makanya aku bilang kan yang waktu itu kan di kita dikasih all these movies are based on research. Jadi semua gerak-gerik yang dilakukan Vino
perubahan pemikiran bahkan sampai ke fisik sekalipun juga itu semua udah based on research. Terus Hang Gini juga itu banyak apa ya, dan Nak ketemu sendiri dengan caregivernya juga. Bahkan ada seseorang yang pejuang ALS juga, di waktu bikin dokumenternya itu masih ada. Kita selesai syuting udah meninggal. And I met the caregiver gitu. Terus ya ngobrol lagi gitu, maksudnya kayak nge-update ke dianya bagaimana gitu kan, karena sebelumnya kan bertahun-tahun menemani suaminya, even sama anak-anaknya tuh kayak bener-bener kayak anak-anaknya pun udah knows what to do pembagiannya gitu loh. Kali ini misalnya mama lagi sibuk apa segala macam, kalian ini ya, ini itu udah anak-anak udah pada spontan gitu, kayak yang mandiin mungkin, yang gantiin apanya mungkin, yang itu, dan ketemu sama mereka, they're mau nggak mau jadi kuat ya, karena siapa lagi gitu. Berarti kalau bicara ALS-nya juga dibahas cukup dalam, dibahas juga misalkan mungkin penyebabnya seperti apa, mungkin apa yang bikin itu ada penyebabnya di sini. Masalahnya belum sampai kita tuh. Jadi kalau ditanyain di kedokteran juga belum ketahuan. Apakah ini turunan generatif apa turunan apa segala macam, juga bilangnya enggak. Gitu. Tapi apa penyebabnya juga belum signifikan tepat gitu loh. Makanya aku bilang sinema aku tuh mulia sekali gitu untuk membuat ini, untuk memberitahukan gitu loh. Dan sekarang ini bukan hanya sih, pokoknya sekarang udah ada komunitasnya, jadi perkumpulannya gitu, jadi supaya, dan makanya dibilangin film ini tuh kayak memberitahu kayak if these things happen, ini bisa kesini gitu loh. Jadi untuk memberikan setidaknya sedikit ketenangan lah dengan di tengah hiruk pikuk yang dihadapin, karena you would be lost, bener-bener kayak aku mesti kemana dan gimana nih. Kalau ngadepin itu mungkin masih pada bingung juga kan, karena belum banyak juga banget. Umay sama Puri sempat cerita nggak kenapa mereka tertarik membawa ALS ini sebelum mungkin di proses workshopnya awal-awal? Iya, mereka hanya tahu, kalau yang aku tahu sih mereka yang bilang itu tadi, yang ada satu penyakit nih belum ada obatnya, dan banyak orang yang nggak tahu menanganinya juga gitu loh. Mereka yang memang udah sebelumnya udah tahu mengenai itu, jadi ya udah dari situlah bergeraknya. Kalau berarti karena juga baru denger ALS di proyek ini? Iya, sama. Jadi ada adegan di filmnya waktu dikasih tahu mengenai, diangkatlah tentang penyakit ini, dan langsung yang dilakukan adalah ambil handphone, Google kan, and that's what I did. The first time ada film ini, kita mau ngangkat penyakitnya ALS. Sebentar, buka, wah, oh my god gitu loh, baru karena emang nggak terlalu familiar ya. Nggak familiar, tapi ternyata udah ada. Sudah ada. Banyak ya. Di luar sudah ada, di sini juga udah ada, tapi juga ya itu tadi belum ada obatnya. Dan juga belum ketahuan penyebabnya. Kenapa? Crazy kan, jadi makanya kebayang nggak jadi mainin, terus udah gitu ketemu sama orang aslinya gitu, jadi kayak main tuh udah bukan hanya untuk diri sendiri kan, untuk orang juga gitu, jadi kayak wah gila ya, makanya ada satu adegan itu hancurnya. Itu sendiri atau sama Mas Vino? Sama Vino. Sama Okay. Vino, dan ada G juga gitu. Jadi kita lihat adegan apa kah itu. Pokoknya udah ada clue-nya, ada Mas Vino-nya, ada G-nya. Ya, ada Vino, ada G. Ada Nantianya di situ atau enggak? Nanti ada nggak ya di situ? Ada. Oke, itu dia. Adegan apa ya? Dan di situ udah kan tahu ya, maksudnya yang Nabilang gitu kan, kalau menjadi ibu gitu kan, kita mencoba kuat juga di depan anak-anak kita gitu. Itu udah saking nggak kuatnya lagi, even di depan anak pun udah hancur karena kejadian itu. Emang kayak
sekuat-kuatnya menang susah ya. Bagaimana Susah. juga. Ya karena kan kita bilang ya, makanya kadang-kadang kalau orang lagi bermasalah atau menghadapi masalah gitu, kadang-kadang untuk sekarang gitu ya, dulu sering banget kalau ngomong orang lagi ada masalah yang kuat ya gitu loh. Tapi pas lagi udah mengalami ini dan mencoba karakter ini itu kayaknya gue gak akan bilang lagi deh ke orang yang sedang menghadapi masalah yang kuat ya, karena itu udah sesuatu yang secara tidak langsung spontanitas pasti kita harus kuat, cuman let's just find another word lah, karena lu jangan ngingetin gua, kan gua lagi mencoba nih gitu. Tahu. Iya, tahu. Cuma gak bisa. Hancur. Atau sekarang kayak gini, udah gak apa nangis dulu aja. Biasanya kayak gitu kalau sekarang. Yes. Kebanyakan udah mulai berubah sekarang. Iya. Apa kalau orang nyebutnya toxic apa ya, kalau misalnya enggak lu pasti kuat kok, lu pasti kuat. Iya benar. And I was one of the person. I thought dengan menyemangati seperti itu kan maksudnya membuat orang lain juga jadi lebih teringatkan kembali untuk kuat lagi, menguatkan lah gitu. Enggak ya, ternyata ya salah lagi gitu. Jadi kayak sekarang kalau misalnya ada orang yang menghadapi masalah apa segala macam, ya call me when you need me. Iya gitu. Kalau butuh waktu diam dulu aja. Yeah. Take your time. Right? Gitu. Tapi benar gitu, karena kita kan nggak pernah tahu apa yang dirasakan sama orang gitu. Bahkan waktu itu ketemu sama caregivernya udah bener-bener di titik yang kayak this is what I do every day. Malah kita kan yang hancur gitu ngeliatnya, oh my god, ini yang lo harus hadapin setiap hari. Yup. Tapi dianya udah yang yup. Sebenarnya kitanya kan menahan untuk nggak keluar air mata ya kayak. Oke. Tapi mereka beneran kuat atau emang dikuat-kuatin kira-kira? Sudah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Iya. Dan waktunya kan ada yang mungkin berapa bulan, ada yang tahunan. Itu tuh apa mematikan ya? ALS tuh. Yes. Hanya jadi the treatmentnya ini mungkin prolong. Tapi sejauh yang kita lihat ini ya prolong gitu. Jadi kita membantu untuk ya membangkitkan kembali saraf motoriknya dengan ada bola-bola yang kayak stress ball itu, terus digerak-gerakin kaki di kayak fisioterapi gitu kali ya gitu. Terus ya itu semua dilakukan. But in the end seperti sebentar, Pak Budi ya kalau nggak salah ya, namanya Pak Budi bukan sih yang udah meninggal? Pokoknya ya itu seperti yang caregiver yang aku ketemuin itu ya bingung ya ngomongnya. Aku udah bener-bener I'm trying so hard gitu. Ini nyeritain ini aja buat tuh masih kayak iya gitu. Karena ngebayangin posisi dia apa kayak kalau kasarnya mungkin dia menemani orang yang waktunya juga mungkin gak lama, terus dan nggak tahu lama apa enggak, juga nggak tahu harus menyemangati kan, berarti dia berulang juga ntar ketemu yang lain, prosesnya itu lagi lagi. Dan Vino malah bahkan udah pernah ketemu sama pejuang ALS yang udah bisa joking about his situation gitu loh. Kayak ya aku kan ngomongnya nggak jelas ya gini emang gitu. Jadi kayak tapi kan buat kita sendiri kayak masih kayak lucu tapi berat kayak aku ketawa gitu tapi wah ketawa takut tapi nggak bisa salah ya. Kalau ketawa kita kayak tapi dia lucu gitu. Jadi kayak aku mesti apa, aduh gitu. Dalam banget dong ini kayak film udah kayak... Ya jadi ini tuh bukan sekedar, mungkin ada beberapa orang yang ada yang suka film theory movies, maybe some don't gitu, tapi this is not a movie yang memaksa lo untuk menangis, tapi dengan situasi yang dihadapin kayaknya memberikan gambaran yang merasakan perjuangan orang lain gitu. Ya, ternyata ini bukan masalah rumah tangga. It's more than that. It's more than urusan lebih dari itu ternyata, karena ya di trailernya kan itulah kan yang di highlightnya kan kayak
wah film perselingkuhan lagi jangan-jangan nih kan. It's more deeper. Itu hanya salah satu hal yang akankah terjadi atau tidak terjadikah itu ya karena aku bilang tadi itu kan, karena miscommunication, retaknya komunikasi gitu. Tapi ini film jauh lebih besar lagi artinya dari sekedar hanya perselingkuhan rumah tangga gitu. I'm not saying itu juga nggak gampang ya, maksudnya itu juga gampang ya. Berarti ada juga yang bahas kayak mungkin soal kesetiaan kali ya, kesetiaan sih seorang janji kita waktu mengikat janji. Kata-kata yang kita ucapkan waktu kita mengucap janji di hari pernikahan. Dan itu semua digambarkan dalam film ini. Iya. Makanya Nah belajar lagi sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu. Nirina belajar lagi dari Hanggini gitu. Makanya for me personally, I love to choose a movie yang istilahnya kayak apa rasanya ya jadi karakter ini gitu loh, apa rasanya ya jadi orang ini gitu. Karena sebagai manusia narasa kita kan nggak pernah berhenti belajar ya, dan satu hal yang kita nggak bisa pelajari adalah menjadi orang lain, dan you know, and that's what I took from this movie gitu. Benar-benar dihadapi dengan masalah seperti ini. Gak kebayang dan gak mau ngebayangin gitu kalau kemarin. Iya kan, jadi kayak ngebayanginnya juga kayak aduh gitu. Tapi some people do happens dan mengalami ini gitu. Jadi ya itu itu aja baru mengadeganin aja udah hancur. Iya, amit-amit ya. Ayo, aduh triplek lagi. Kan berarti definisi selalu bersama dalam suka maupun duka kan, janji setianya itu. Betul. Dan yang itu yang harus kayak orang kalau udah nikah udah lama suka lupa deh. Pengennya suka bersama dalam keadaan suka, ketika duka nggak mau sharing. Ya. Dan makanya kan bilangin ini sebagai istri kan ada dong kata-kata. Coba yuk kasih tahu. Siapa tahu bisa dibantu. Siapa tahu aku membantu kamu, meringankan kamu. Kalau kamu ngasih tahu kan aku nggak pernah tahu dan kamu pun nggak pernah akan tahu, ya kan? Simpel tapi kadang-kadang lupa ya. Simple. True. Dan simple thing tuh selalu di take it for granted gitu loh. Iya. Ya kan, kayak selalu menyia-nyiakan hal yang kecil, cuman sekedar ngomong makasih ya. Itu mungkin buat orang kayak biasa. Tapi kalau misalnya coba dalam situasi kayak gini, dengan kepala pikiran yang udah lagi nggak jelas, tiba-tiba orang yang kita sayangin itu tiba-tiba bilang makasih aja. Buat kita juga yang lagi lelah juga kayak itu berarti banget, yang makasih itu berarti banget. Makasih. Atau kayak tolong juga kan. Ini film ini juga termasuk salah satunya terima kasih kepada para caregiver. Thank you for being there. Thank you for all of the love, dan terima kasih atas kekuatannya. Limun denger ya. Gimana nontonnya nih? Penasaran. Oke, karena ini tayangnya kapan filmnya? Tanggal 21 Agustus 2025. 21 Agustus. Oke, sekarang closing statement dari Kak Nina Zubir. Ketika nanti filmnya tayang tanggal 21 Agustus, experience apa sih Kak yang didapat sama penonton nanti? Apakah mereka akan menangis? Apakah mereka akan ngedreg-deg? Kalau nangis itu mungkin, pokoknya intinya kita tidak memaksakan orang-orang untuk menonton ini untuk bernangis-nangis bersama-sama, tapi kita ingin orang-orang menonton film ini dan merasakan apa yang orang lain rasakan dikala kita dihadapi dengan sebuah situasi yang sulit. Ini mah ada gambaran. Ya bisa kita experience-in bersama dan hopefully kita bisa tumbuh menjadi orang yang lebih kuat dan lebih tegar dan lebih bisa menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Dan apapun masalahnya yang penting ngobrol ya, ngobrol ya. Iya. Apapun itu ya, istri ke suami, suami ke istri, anak ke ibu, anak ke bapak, ngobrol. Kayak kalau di TikTok tuh sering ada ini nih kalimat, gue siap menghadapi dunia asalkan istri gue di samping gue. Tapi begitu terus sih kayaknya. Iya, terus
sekarang situasinya seperti ini. Aduh. Ayo Pak Arga, ada harus ada dari awal Pak Arga. Ngobrol dong. Oke, itu dia teman-teman Tribuners. Jangan lupa nonton film Hanya Namamu Dalam Doaku tanggal 21 Agustus 2005. Nonton di bioskop. Ya, nonton di bioskop sehingga banyak film-film bagus. Ayo, perfilman Indonesia sudah semakin berwarna, variatif. Itu semua karena Anda semua kalau nonton filmnya di bioskop. Tonton aja, nggak perlu direkam adegannya, nggak usah spoil film, nggak usah foto-foto. Jangan itu nggak bagus, itu nggak nge-support mereka. Kalau mau support foto tiketnya, posternya, atau kan pasti cashnya ada yang sinar visit nih, foto bareng sama cashnya. Dan gitu. lebih nge-support lagi kalau kamu nge-book satu bioskop. Bagus, itu support system bagus sih. Itu baru support system. Satu teater di booking satu studio. Bisa sih nonton bareng-bareng sih. Tapi kalau yang kali ini aku sih berharapnya iya, karena ini juga ada salah satu pembelajaran ya. Tapi bukan menggurui, tapi pembelajaran gitu loh, pembelajaran hidup yang amit-amit semoga kita tidak menghadapinya gitu, tapi yang menghadapinya ini pun ada. Beneran kami sudah bertemu dan kembali lagi film ini sudah based on research. Jadi dan ini semua didampingi terus gitu. Jadi semuanya tidak ada yang terlalu dilebih-lebihkan karena makanya hal yang paling menyakitkan adalah hal yang benar-benar dekat dengan realita kan. And this is it. Mengajari tapi tidak menggurui ya. Iya, karena udah dikasih lihat realitanya seperti ini. Gini nih, gimana? Oke, itu dia. Makasih karena udah mampir ke Seleb. Makasih loh, aku udah mampir lagi ke sini. Kita tunggu lagi karena mampir ke sini lagi dengan film-film barunya. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com aja dan sampai jumpa, bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.